Dalam 2 minggu terakhir, wajah saya sebelah kanan tidak seaktif wajah saya sebelah kiri. Nah, tepat di minggu lalu, di hari Rabu, saya ketemu dokter. Lalu dokter bilang, "Abang," dia manggil saya abang, padahal dia lebih tua. "Abang harus fisioterapi," katanya. Apa itu fisioterapi, dok? Seperti latihan. Nanti wajah abang dipijat gitulah katanya, saudara ya. Nah, saya berpikir dengan fisioterapi ini, ketika saya fisioterapi, dengar kata-kata itu saya senang. Saya senang karena saya mengira ketika saya selesai fisioterapi, selesai sudah masalahku. Ketika aku selesai fisioterapi, bangun pagi-pagi, wajahku sebelah kanan sudah sembuh. Tapi ketika mau pulang dari ruangan fisioterapi, dokternya bilang, "Abang, pas di rumah masih harus berobat lagi ya. Buat lagi yang kayak ku buat ini ya. Nanti besok buat lagi ya. Jadi buat lagi. Kupikir sekali ketemu sama dokter ini selesai sudah. Ternyata enggak. Buat lagi. Minggu depan abang datang juga ya hari Senin. Biar kita buat lagi ya. Nanti minggu depan lagi, hari Senin lagi, abang datang lagi ya. Biar kita buat lagi ya. Kita buat lagi sampai selesai. Kita buat lagi sampai benar-benar pulih. Buat lagi. Dan ini bosan. Saya bosan. Tapi gak bisa pula ku abaikan. Karena aku mau sembuh. Nah, apa yang saya ceritakan ini, saudara, termasuklah apa yang kita alami dalam hidup kita. Dalam hidup ini, kita gak bisa. Kita gak cukup. Kita gak selesai. Jika melakukannya atau jika menjalaninya hanya satu kali. Besok harus dilakukan lagi. Besok harus diulang lagi. Gak bisa selesai hanya dengan satu kali. Kita harus melakukannya lagi dan lagi. Nah, saudara, Rasul Paulus, ya hal ini sudah kita singgung minggu lalu, dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika juga memberitahu hal yang sama. Gak bisa, gak cukup hanya satu kali. Gak selesai hanya satu kali. Kita harus menjalaninya 2 kali. Kita harus menjalaninya 3 kali. Kita harus hidup sesuai dengan apa yang telah dikerjakan Yesus bagi kita. Dan kita harus hidup tetap melakukan apa yang benar. Walaupun keadaan hidup kita berubah. Gak cukup 1 kali. Gak cukup 2 kali. Lagi dan lagi. Ya, sampai kapan? Sampai kita selesai. Ya, sampai kita selesai. Nah, hari ini judul firman Tuhan, saudara, adalah more and more in pleasing God. Sama-sama dulu bilang sama saya, more and more in pleasing God. 2, 3 ya. More and more in pleasing God. Mari buka Alkitab kita dalam 1 Tesalonika, pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Kita hanya membaca ayat yang pertama saja. 2, 3, iya. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Nah, mengingatkan saudara kembali apa yang telah saya sampaikan minggu lalu. Jemaat di Tesalonika itu telah menjadi teladan untuk 2 wilayah besar. Pertama Makedonia dan kedua Akhaya. Kalau sekarang wilayah besar itu disebut provinsi. Nah, Tesalonika itu adalah kota, bukan provinsi. Nah, kota Tesalonika jadi teladan untuk berapa wilayah, saudara? 2 wilayah, 2 provinsi. Jemaat di Tesalonika yang bangga sama mereka ada 2 provinsi. Ya. Ada 2 provinsi yang bangga sama mereka. Yang takjub melihat kota Tesalonika.
Nah saudara, Paulus sendiri bangga dengan jemaat ini. Takjub Paulus dengan jemaat Tesalonika ini. Ya. Nah, tapi ketika kita memperhatikan ayat 1 dari pasal 4 ini, Rasul Paulus katakan apa? Memang telah kamu turuti, tetapi. Kalau ada kata tetapi berarti apa? Yang pertama dibatalkan. Tetapi kamu harus melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Paulus mengingatkan mereka satu hal. Jangan berpikir yang kau lakukan sudah cukup. Lakukan lagi. Ya, pesan yang sama juga dengan kita. Jangan saudara pikir apa yang saudara lakukan hari ini cukup. Lakukan lagi. Lakukan lebih bersungguh-sungguh lagi. Bukan agar lebih berkenan kepada Tuhan. Paulus katakan di sini berkenan kepada Tuhan. Dan dia minta agar lebih bersungguh-sungguh lagi. Bukan agar jemaat di Tesalonika lebih berkenan. Enggak. Saudara, kita enggak bisa lebih berkenan kepada Tuhan. Sebab perkenanan Tuhan itu tidak dapat kita bayar. Enggak dapat kita beli dengan tindakan dan perilaku kita. Itu kita terima dari Yesus. Saat kita mengaku Yesus Tuhan kita, kita terima perkenanan Tuhan. Dan bagian kita apa? Karena kita sudah berkenan di hadapan Tuhan. Yesus membuat kita berkenan di hadapan Tuhan. Wajiblah kita berubah. Sehingga oleh karena itu Paulus katakan, kamu harus lebih bersungguh-sungguh lagi. Karena Tuhan telah membuat kau dikenan oleh Tuhan. Tuhan telah membuat engkau berkenan di hadapannya. Ini peringatan dari Rasul Paulus. Jangan pernah merasa puas. Jangan pernah merasa cukup. Ya. Waktu kita merasa cukup, pertumbuhan kita berhenti. Dan ketika pertumbuhan berhenti, pengaruh kita memudar. Saudara, waktu saudara berhenti belajar, saudara berhenti bertumbuh. Ya. Bilang sama samping kiri kananmu, jangan berhenti belajar. Dalam hal apapun itu. Ketika saudara berhenti belajar, saudara berhenti bertumbuh. Nah, Rasul Paulus nggak mau mereka hilang pengaruhnya. Karena pengaruh mereka sudah besar. 2 wilayah takjub sama kota Tesalonika. Kalau mereka tidak bersungguh-sungguh, mereka tidak belajar, mereka merasa puas, mereka nggak akan bertumbuh. Pengaruh mereka perlahan mulai menghilang. Jemaat di Tesalonika harus bertahan jadi teladan. Nah, demikian pemuda GPD Kasih Bapa. Masa kita nggak punya pengaruh apa-apa di gereja ini? Masa pemuda GPD Kasih Bapa nggak punya pengaruh apa-apa di gereja ini? Gereja ini berkembang bukan karena pemuda, tapi karena kaum ibunya, tapi karena kaum bapaknya, tapi karena anak sekolah minggunya. Pemudanya nggak ada pengaruh. Jadi ada 3 hal yang Paulus ingatkan ulang kepada jemaat di Tesalonika ini agar mereka lebih bersungguh-sungguh lagi. Ya, singkat saja saudara, mengingat waktu kita, yang pertama adalah kekudusan. Mari kita baca sama-sama ayat 7, 2, 3. Ya, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Nah, jemaat di Tesalonika sebagian besar itu penyembah-penyembah berhala. Dulu, penyembah-penyembah berhala itu erat dengan percabulan, erat dengan praktek seksual yang bebas. Itulah yang dicontoh gereja setan. Kalau saudara nanti lihat-lihat di Google, gereja setan itu ngapain di dalam gereja, mereka bersetubuh. Itulah penyembahan berhala. Orang-orang Tesalonika itu bukan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi dari kecil diajar firman Tuhan. Sehingga mengapa Paulus ingatkan kekudusan? Karena mereka bukan orang-orang Yahudi. Mereka dari kecil nggak diajari firman Tuhan. Mereka baru kenal firman Tuhan ketika mereka dibaptis. Ketika mereka baru pemuda. Ketika mereka sudah dewasa baru mereka kenal firman Tuhan. Sehingga Paulus mengulang pesannya. Mengulang nasihatnya. Agar apa? Kekudusanmu. Kita dipanggil Allah bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Nah saudara yang terkasih,
Ayat 7 jelas mengatakan Tuhan memanggil kita untuk melakukan hal yang kudus. Nah, hal yang kudus itu bertentangan dengan dua hal di dalam teks ini. Cemar dan hawa nafsu. Nah, di ayat yang ketiga di sana disebut cemar. Nah, cemar itu apa, saudara? Apa artinya cemar? Saya sudah bersihkan kolam, airnya sudah bersih, tiba-tiba Kak Sela masukkan bangkai tikus ke air kolam yang baru ku bersihkan. Air yang bersih tadi jadi cemar. Itu artinya cemar. Saudara tahu hidup kita telah dibersihkan oleh Tuhan. Ketika saudara percaya, mengaku Yesus Tuhanmu. Anak sekolah minggu belum mengerti itu. Kapan orang ngerti bahwa Yesus adalah Tuhannya? Waktu dia mungkin sudah masuk 1 SMP mulai mengerti. Ternyata Tuhanku Yesus ya, baru dia tahu. Atau mungkin terlalu cepat Bang Mos, aku baru tahu aku ikut Yesus. Baru tahu aku anak Tuhan Yesus waktu aku SMA. Oke, waktu kamu SMA, kamu sadar kamu ternyata anak Tuhan Yesus. Waktu kamu sadar kamu anak Tuhan Yesus, terserah umurmu berapa. Di saat yang sama Tuhan telah membersihkan hidupmu. Tapi apa yang sering terjadi? Kita membuat kembali cemar. Tuhan sudah bersihkan hidup kita, tapi kita buat cemar. Saudara, enak gak membersihkan sesuatu yang sudah kita bersihkan, terus kotor lagi? Siapa yang waktu itu teman-teman kena banjir rumahnya? Teman-teman yang gak mungkin kena banjir, kami mau kasih tahu sama kalian. Capek kali bersihkan rumah yang kena banjir. Kalau saya tanya teman-teman yang pernah kena banjir rumahnya, mau lagi kena banjir? Bersihkan lumpur itu. Saudara tahu banjir bandang di Aceh itu 2 bulan belum berkurang tanah mereka. Capek membersihkan. Nah, cemar itu artinya apa? Sudah dibersihkan Tuhan, kita buat kotor lagi. Saudara aja nggak suka kalau rumahmu yang udah bersih tiba-tiba kena banjir. Saudara, Tuhan sudah bersihkan hidupmu. Dan jangan biarkan kotor lagi. Amin. Amin. Tuhan telah bersihkan hidupmu. Dan jangan kau biarkan kotor lagi. Ya. Nah, kalau saudara nggak suka yang kotor, kenapa hidupmu kau biarkan kotor? Kalau saudara nggak suka yang kotor, kenapa hidupmu kau biarkan kotor? Ya. Nah, yang kedua, hal yang kudus bertentangan dengan apa? Hawa nafsu. Saudara tahu apa hawa nafsu? Hawa nafsu itu identik dengan apa? Mau lagi, dan lagi. Ya kan? Baru dapat sesuatu, baru beli sesuatu, pengen lagi yang lain. Gak cukup, itu namanya hawa nafsu. Tidak merasa cukup atas apa yang dia punya, itu namanya hawa nafsu. Nah, Paulus katakan di ayatnya yang ke-6, dan supaya dalam hal ini orang jangan merugikan saudaranya atau memperdayakannya. Saudara, sering sekali hawa nafsu itu merugikan orang lain. Tanpa saudara sadari, hawa nafsu kita itu merugikan orang lain. Mari jaga kekudusanmu. Menjaga kekudusan artinya apa? Yang sudah dibersihkan Tuhan jangan biarkan kotor. Ya, hawa nafsumu agar kau memberikan batasan atas apa yang perlu, bukan apa yang kita inginkan. Yang kedua, saudara, kita membaca ayat ini, ada 2 ayat. Ayat 9 laki-laki, ayat yang ke-10 perempuan. 2, 3. Ya. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Perempuan, mengasihi.
Tidak hanya dalam hal kekudusan kita harus lebih sungguh-sungguh, kata firman Tuhan. Kekudusan itu adalah urusan kita dengan Tuhan. Tapi ada satu lagi yang penting. Urusan kita dengan saudara kita. Urusan kita dengan sesama kita. Kita juga harus lebih bersungguh-sungguh. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus di ayat 10. Kamu lebih bersungguh-sungguh lagi. Nah saudara, kata lebih bersungguh-sungguh di sini berbeda dengan yang pertama tadi. Di ayat yang pertama. Di ayat yang pertama, Paulus ingin membuat kita belajar. Kau jangan merasa puas. Contohnya gini saudara. Mungkin saudara telah memberikan kewajiban saudara. Apa itu kewajiban? Mungkin persepuluhan saudara. Oh aku udah beri persepuluhan kok. Jadi kalau gereja misalnya tiba-tiba memerlukan sesuatu, aku nggak bantu nggak apa-apa. Kan aku udah memenuhi kewajiban. Itu artinya merasa puas. Paulus katakan lebih bersungguh-sungguh lagi. Ada banyak hal yang perlu dilakukan. Jangan pernah merasa puas. Walaupun sudah kau penuhi kewajiban. Nah di sini di ayat 10. Lebih bersungguh-sungguh itu berarti sekedar. Berarti apa saudara? Berarti apa saudara? Sekedar. Apakah salah sekedar? Mengasihi orang sekedar. Enggak salah sekedar saudara. Enggak salah. Tapi sekedar itu bukan ciri khas dari Tuhan kita. Apa kata Rasul Paulus? Tentang kasih persaudaraan telah tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri telah apa? Belajar kasih mengasihi. Dari siapa? Dari Allah. Allah ciri khas kasihnya bukan sekedar. Kalau anak-anak Tuhan mengasihi sesamanya sekedar, saudara belum bersungguh-sungguh. Karena Tuhan mengasihi itu bukan sekedar. Kalau Tuhan mengasihimu sekedar, Dia nggak merendahkan dirinya jadi manusia. Kalau kasih Tuhan itu sekedar, waktu kamu buat dosa, Dia nggak mau terima kamu lagi. Kalau kasih Tuhan itu sekedar, waktu kamu mengabaikan Tuhan, Dia nggak mau terima kamu lagi. Kalau kasih Tuhan itu sekedar, waktu kamu mengabaikan Tuhan, lalu kamu minta sesuatu, Tuhan nggak kasih lagi. Tapi masalahnya, ketika kita buat cemar, buat hidup kita kotor, waktu kita berdoa, dijawab Tuhan doa aku. Itu kasih Tuhan yang bukan sekedar. Saudara mengasihi sesama itu dengan sungguh-sungguh. Harus dengan sungguh-sungguh. Bukan sekedar. Harus lebih yang kita kasih. Nah, mengapa harus lebih? Karena keadaan orang itu tiap hari berubah. Mungkin besok orang butuh 1 beras. Tapi 2 hari berikutnya dia butuh 3 beras. Jangan kau kasih 1. Karena aku udah kasih 1. Dia kan butuh beras, aku udah kasih. Itu sekedar. Keadaan orang tiap hari berubah. Ya. Oleh karena itu sungguh-sungguh mengasihi. Nah, bentuk kasih itu ada banyak, saudara. Bukan hanya soal pemberian. Ya. Peringatan pun adalah bentuk kasih. Kita nasihati orang. Itu juga kasih. Kita doakan orang. Itu pun kasih. Nah, saya mau saudara buka Alkitab saudara. Saya sengaja nggak tampilkan di depan agar saudara lihat Alkitab saudara. Pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Lihat Paulus ini ya. Ketika dia mengasihi orang lain. Ini Paulus mengasihi orang lain ditunjukkannya dengan berdoa. Apa kata firman Tuhan itu? Siang malam kami berdoa dengan sungguh-sungguh. Saudara, berdoa pun, kalau saudara doakan orang, doakanlah sungguh-sungguh. Kalau saudara doakan orang tuamu, doakan sungguh-sungguh. Kalau saudara mendoakan temanmu, dia minta topangan doa, doakan sungguh-sungguh. Kenapa Rasul Paulus doa sungguh-sungguh? Dia tahu doa itu punya arti. Kenapa Paulus doa sungguh-sungguh?
dia tahu doa itu punya kuasa. Kalau enggak, dia enggak bakalan sungguh-sungguh berdoa. Saudara, kalau doa sungguh-sungguh. Doa sungguh-sungguh. Udah cuman bantu orang dengan doa, itu pun enggak sungguh-sungguh. Cuman berdoa. Berdoa pun main-main. Cuman berdoa. Berdoa pun enggak sungguh-sungguh. Padahal cuman itu yang bisa saudara bantu. Coba lihat Paulus. Ketika dia bantu orang, dia doanya sungguh-sungguh. Waktu saudara doakan gereja, doa sungguh-sungguh. Doa sungguh-sungguh itu gimana rupanya? Saudaralah yang coba mengukur. Atau coba saudara buat bandingan. Doa sungguh-sungguh kayak gini, yang gak sungguh-sungguh kayak gini. Ya, itu kesempatan saudara untuk membuatnya masing-masing. Ya, jadi belajarlah mengasihi dengan sungguh-sungguh, menasihati sungguh-sungguh, membantu sungguh-sungguh, memberi sungguh-sungguh, bahkan berdoa pun sungguh-sungguh. Yang terakhir saudara, ini yang terakhir, mari kita baca sama-sama 2 ayat terakhir, ayat 11 dan ayat 12. 2, 3 ya. Anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tanganmu, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar, dan tidak bergantung pada siapapun. Nah saudara, bagian ini beda dengan 2 bagian sebelumnya. 2 bagian sebelumnya ada kata-kata lebih bersungguh-sungguh. Tapi di sini nggak ada. Ini berarti dulu ketika Paulus datang, dia nasihati, kamu harus mengurus urusan masing-masing ya. Lalu ketika Paulus pergi dari Tesalonika, dia dengar berita tentang Tesalonika. 7 bulan kemudian, 8 bulan kemudian, mereka nggak melakukannya. Yang 2 tadi mereka melakukannya. Makanya ada kata-kata, lebih sungguh-sungguh lagi ya. Jangan merasa puas. Mengasihi sesama lebih sungguh-sungguh lagi ya. Tapi di sini nggak ada kata sungguh-sungguh. Karena mereka belum melakukannya. Masih ada orang yang mengabaikannya. Masih ada orang yang nggak mengerjakannya. Sehingga Paulus ingatkan mereka. Nasihat. Memberikan mereka nasihat. Agar apa? Menangani masalah sendiri. Bilang sama samping kiri kananmu. Tangani masalahmu sendiri kamu. Nah saudara, ini bukan berarti nggak boleh cerita sama orang. Bukan itu maksud Rasul Paulus. Ini bukan berarti nggak boleh cerita sama Bang Amos sebagai pembina. Biar Bang Amos nggak susah. Bukan berarti gitu. Ini bukan berarti nggak cerita ke ketua komsel. Nanti ketua komsel jadi susah. Bukan itu. Ya, cerita boleh. Cerita boleh, bagi boleh, minta pertolongan boleh. Tapi Rasul Paulus katakan apa? Rasul Paulus ingin agar jemaat di Tesalonika tidak membuat orang lain susah karena hidupnya. Ya, tidak membuat orang lain bermasalah karena hidupnya. Saudara, di rumahnya atau di rumahmunya masalah itu. Tapi gara-gara masalahmu di rumah, bermasalah di gereja ini. Sama pasanganmu kamu bermasalah. Tapi gara-gara masalahmu sama pasanganmu itu, bermasalah gereja ini. Sama orang tuamu kau punya masalah. Tapi gara-gara masalahmu sama orang tuamu itu, jadi bermasalah di sini. Di pekerjaanmu kau punya masalah. Tapi karena pekerjaanmu itu, ada masalah di hubunganmu. Itu maksud Paulus. Jangan bawa masalah di sana, kau bawa ke sini masalahnya. Jangan gara-gara masalahmu di sana, tercipta lagi masalah di sini. Itu mau Paulus bilang. Nah, sebagai pemuda, sering sekali terjadi sama orang tuanya masalahnya. Teman-temannya yang di gereja jadi bermasalah. Sama pasangannya masalahnya. Jadi di gereja pun bermasalah. Ini sering kali ini.
Bukannya menyelesaikan masalahnya, jadi nambah masalah orang. Nah, pemuda-pemudi GPD Kasih Bapa, kita diingatkan hari ini. Belajar untuk tidak buat masalah baru. Kalau kita punya masalah, Rasul Paulus apa? Uruslah persoalanmu sendiri-sendiri. Jangan nampak kali kayak punya banyak masalah. Jangan nampak kali banyak kali masalahmu. Ya. Uruslah urusanmu sendiri. Sendiri ini apa? Sendiri artinya tidak bergantung sama orang. Ya. Tapi bergantung sama Tuhan. Ya. Tidak bergantung sama orang lain, tapi bergantung sama Tuhan. Itu artinya urus masalah sendiri. Saya punya masalah sendiri, saudara. Orang tua saya juga punya. Saudara juga punya masalah sendiri. Coba biasakan, jangan bagikan ke orang. Coba sekali-sekali selesaikan sendiri dengan Tuhan. Coba sekali-sekali bergumul sendiri sama Tuhan. Coba sekali-sekali urus sendiri sama-sama Tuhan. Baru pas udah selesai, cerita ke orang lain. Orang lain pun dikuatkan. Nah, saya kasih contoh terakhir. Saya tutup dengan ini firman Tuhan, saudara. Sekedar juga memberitahu saudara kepengurusan youth. Nah, ini agar saudara mengerti ya, apa itu memerlukan bantuan dan apa itu bergantung. Ya, membutuhkan bantuan orang kita perlu, tapi bergantung itu beda lagi. Saya kasih contoh dengan kepengurusan pemuda agar teman-teman pun tahu kepengurusan youth. Nah, dalam youth ada namanya divisi pemerhati pemuda. Ini ada 4 orang. Ada 4 orang mereka. Pemerhati pemuda itu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di pemuda. Jadi ibu koordinator dibantu sama 4 orang. Ada 4 orang mereka. Nanti siapa mereka? Tanya sama Kak Fani ya. Fani Hasugian. Dia ketuanya. Ada 4 orang mereka ini. Nah, ada satu peraturan dari saya dalam kepengurusan mereka. Waktu ada yang sakit, beritahu di grup pengurus ya. Kalau yang lain gak bisa datang, kalau yang lain gak bisa bantu, gak apa-apa. Tapi yang berempat harus tetap datang. Jadi ketika ada suatu masalah, ada pemuda yang sakit, yang harus dijenguk ke rumah sakit. Tapi ketua youth gak bisa. Sekretaris gak bisa. Karena memang ada kegiatannya. Divisi ibadah gak bisa. Koordinator Komsel nggak bisa ikut karena ada aktivitas. Tapi yang 4 orang ini nggak bisa nggak pergi. Ini artinya apa? Yang 4 orang ini nggak boleh apa, saudara? Bergantung pada siapapun dalam mengurus urusannya. Ketua nggak datang nggak apa-apa, asalkan memang benar-benar ada aktivitas. Tapi 4 orang ini nggak bisa. Inilah arti firman Tuhan. Waktu orang gak bisa bantu kau, jangan jadi sulit hidupmu. Kau punya Tuhan. Amin. Ya, minta bantuan sama Tuhan dan bergantung sama Tuhan. Ya, minta bantuan, pertolongan Tuhan, bergantung sama Tuhan.